Dia tuh mengajarkan untuk membaca Al-Quran biar enak gitu. Dua bola mata ini dibagi gitu. Bagaimana kakek saya mengajarkan untuk setiap Jumat sebelum azan kita sudah di masjid. Oh, biar dapat pahala lebih. Iya, iya. Oke. Sebelum Jumat berarti hari Kamis sudah di situ. Wah. Kupang. Di Kupang. Tapi rambut nggak di Kupang nih. Waduh. Saya keras merasa kayak baca captionnya Teuku Wisnu, beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini ada satu bintang tamu yang sudah lama kita tunggu-tunggu sebenarnya. Bro Abdur masih ingat gak sih waktu itu pernah kita DM-an. Pernah. Main bola yang Senin malam. Saya belum bisa bang. Sumpah saya pengen sekali main bola. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya bisa main bola. Amin. Madinah apa namanya? Marwah Klub. Ada sama Habib Usman, Rizky Bilar, terus Salim Bahanan. Ya terus abang. Aduh ya Allah Akbar, kok saya jadi lupa ya. Abang yang gimbal ini loh. Bang Cuping. Ya, Cuping juga. Ya. Banyak teman-teman yang lain juga sih sebenarnya. Jadi kita udah pernah DM-an, sebenarnya pengen ngajak Bro Abdur untuk main. Habis itu kita ngobrol-ngobrol yang lain sebenarnya. Cuma itu syuting ya waktu itu ya? Bukan, Senin malam tuh kadang saya ada acara di Markas Somika itu. Jadi kadang ada open mic, kadang ada apa gitu-gitu. Jadi belum sempat. Oh, oke. Pengen Tapi banget emang sih. suka bola kan? Suka kan? Suka, cuman main gak terlalu hebat sih bang. Cuman saya suka aja main. Bro Abdur makasih ya. Sama-sama. Udah bisa hadir di sini. Ini kita ya senang banget lah. Karena kalau misal dibilang waktu ya, mungkin schedule dari Bro Abdur juga kayaknya enggak ya? Schedule-nya biasa aja sih. Karena biasa aja. Kan ini hari libur juga pas 1 Muharram. Kan benar kan? Karena libur jadi bisa datang ke sini ya. Betul. Kalau enggak bisa ya? Enggak juga sih. Cuman kalau hari lain kadang-kadang, kalau tidak libur kadang-kadang ya itulah. Kalau enggak tanggal merah ada aja gitu. Ada aja ya. Iya. Nah, Bro Abdur ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama lo nih bro ya. Jadi menarik nih dengar dari tim tadi soal Abdur Rahim Arsyad. Iya. Ini nama lengkap dari Bro Abdur. Iya. Terus kuliah S1 ambil jurusan matematik. Iya. S2-nya juga matematik. Betul. Abis itu pernah jadi guru. Iya. Guru di satu SMK, terus bis itu SMP, ya kan? Iya. Jadi guru ya, jadi guru gitu ya. Nggak pernah kebayang seorang guru tapi menjadi stand up comedy. Itu gimana tuh kok bisa tiba-tiba kebalik dari yang jadi guru sama dan lucu-lucu. Iya, maksudnya gini, sampai ambil S2 itu artinya punya niat, iya kan, punya niat yang serius untuk di jurusan tersebut. Artinya yang berhubungan dengan dunia itulah gitu ya. Iya. Ya, kalau ngajar ya berarti ngajar matematik gitu kan. Iya. Kenapa nyemplungnya ke dunia stand up comedy atau komedian, jadi komedian? Kenapa? Sebenarnya dasarnya guru dan stand up komedian tuh hampir sama. Oke. Jadi sama-sama berdiri di depan. Iya, sama-sama berdiri di depan sendirian, kemudian ngobrol di depan semua orang gitu. Kalau guru di kelas ataupun mungkin di forum-forum guru dan segala macam. Kalau stand up komedian di kafe-kafe ataupun di auditorium gitu. Intinya sama. Jadi kenapa saya mencoba stand up komedi pada waktu itu karena saya merasa kalau kesenian ini diharuskan untuk satu orang berbicara di depan banyak orang, harusnya mudah bagi saya sebagai seorang guru gitu. Betul. Saya setiap hari begitu. Berdiri di depan orang banyak. Harusnya kalau orang lain mungkin merasa malu-malu, saya sudah tidak terbiasa harusnya di situ tuh. Di masalah public speakingnya atau apa, harusnya saya sudah tidak masalah. Sekarang bagaimana saya menulis materi yang lucu gitu. Jadi pada waktu itu saya mencoba itu karena pada waktu itu juga waktu Strata 2 itu kegiatannya tidak sesibuk. Oh itu waktu di S2 berarti ya? Iya, tidak sesibuk waktu kita Strata 1 kan. Kalau kita di masih sarjana itu kita bisa ikut BEM, ikut himpunan, ikut senat, UKM. Tapi kalau S2 tuh kawan-kawan juga sudah pada umur-umur, nggak ada organisasi kampus segala macam. Jadi saya mikir selain ngajar pagi sampai siang itu, apa lagi ya yang bisa bikin saya sibuk. Nah kemudian saya menemukanlah komunitas stand up comedy di Malang itu yang bisa bikin saya sibuk gitu, dari kumpulnya biasanya habis maghrib gitu
Kemudian ntar tampilnya 7:30 gitu-gitu. Awalnya memang kekosongan waktu, akhirnya ikut komunitas. Iya, gitu. iya. Awalnya itu. Awalnya kekosongan waktu karena beda sekali budaya S1 dan S2 gitu. Oke. S1 tuh yang betul-betul sibuk di kampus, yang bisa pulangnya tengah malam apa segala macam. Nah, S2 tidak begitu. Oke. S2 betul-betul yang kayak mengisi kekosongan waktu berarti iya, ya. habis kuliah tuh ya pulang gitu, ngapain lagi gitu. Akhirnya kemudian saya mikir kayak saya cari ini kegiatan. Nah, ketemulah kemudian stand up comedy itu karena mungkin teman-teman yang di kelas waktu S2 itu juga ngomong kalau kamu kayaknya ikut itu bagus sih Dur. Soalnya kamu kan di kelas juga suka ngelucu-ngelucu gitu. Ya walaupun saya nggak tahu itu beneran mereka ketawa karena lucu apa enggak, cuman mereka bilang kamu tuh suka ngelucu-ngelucu di kelas, jadi cobalah itu gitu. Akhirnya saya coba percobaan pertama dan kedua tidak lucu. Di mana itu? Pertama dan kedua itu di mana? Ada di cafe base campnya stand up comedy di komunitas Malang. itu? Iya. Oke. Stand up Indo Malang tuh ada base campnya untuk mereka biasanya latihan, ngumpul-ngumpul. Nah, sekalian langsung praktek? Iya. Oke. Jadi biasanya kami stand up setiap Jumat malam di komunitas stand up Indo Malang tuh. Jadi kumpul-kumpulnya itu Rabu malam, Kamis malam. Ntar Jumat malamnya tampil. Nah itu saya tampil Jumat malam itu tidak lucu. 2 minggu tidak lucu. Oh gitu? Iya tidak lucu. 2 kali itu nggak lucu tuh? Iya tidak lucu. Emang ambil materi apa? Tentang apa? Masih ingat? Aduh saya juga sampai lupa. Pokoknya materi-materi itu yang menurut saya asal-asal aja gitu. Saya pikir wah ini lucu sih. Ini kayaknya lucu gitu. Tapi ketika dibawa ternyata tidak apa lucu. Yang membuat jadi nggak lucu tuh kenapa sih? Kan pasti mengevaluasi kan artinya. Iya, kan? iya. Kenapa sih bisa nggak lucu tuh kenapa? Yang pertama biasanya karena penyampaian bertele-tele. Mulai dari temanya aja dulu. Kalau tema itu biasanya dia tidak relate dengan penonton. Oh. Kita merasa itu lucu tapi ternyata itu cuma lucu di internal. Iya, internal doang. Lalu kemudian kalau temanya sudah umum, misalkan temanya sudah umum, biasanya kita terlalu bertele-tele, terlalu banyak muter-muter cerita itu. Karena pengen bridging-nya terlalu panjang gitu karena kali pengen semuanya disampaikan. Padahal seharusnya lebih to the point ya? Iya, sebuah titik lucu tuh kalau informasinya sudah cukup langsung saja masuk ke titik lucunya, jangan terlalu bertele-tele gitu. Karena tidak lucu itu kemudian akhirnya jadi gagap-gagap bicaranya, salah-salah segala macam. Jadi mirroring juga kan, efek mirroring. Jadi kalau kita udah mulai kelihatan nggak lucu, iya udah mulai gentar di panggung, penonton juga ngerasa kayak udah mau kalah mental gitu. ya. Iya. Itu akhirnya yang ketiga coba lagi, tapi di situ juga apa di tempat lain? Di situ juga. Di situ juga. Akhirnya ngerasa bahwa berhasil nih gue. Berhasil karena setelah saya belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, kemudian menulis materi dengan tema yang lebih umum, kemudian dibantu sama teman-teman di Stand Up Indo Malang, dibantu sama Ari Kriting juga pada waktu itu. Udah kenal Ari Kriting waktu itu? Iya, sudah kenal. Satu kampus kah atau? Beda kampus. Beda kampus tapi dia senior. Jauh Bang. Saya masuk 2006. 2006 dia tuh 92. 2000 berapa? 2006. Dia 2003 apa 2002 gitu. Oh, hampir satu angkatan sama gua berarti. Iya. Iya. Jadi saya masuk Malang dia seangkatannya 2003 atau 2002. Tapi kumpulnya di komunitas yang stand up comedy. Bener? Tidak. Jadi ada komunitas anak timur suka main bola. Oh, ketemunya di situ. Iya. Oke. Jadi dia udah terkenal nggak dulu? Belum. Belum juga. Belum. Tapi pada waktu saya masuk di komunitas stand up Indo Malang, Ari Kriting itu sudah punya nama di Malang dan sekitarnya lah. Oh, undergroundnya udah terkenal ya? Iya, di undergroundnya di komunitasnya sudah terkenal lucu, sudah lucu. Jadi dia yang bantu untuk bikin bagaimana materi saya efektif, tidak bertele-tele segala macam. Lalu kemudian saya coba di minggu ketiganya, alhamdulillah lucu. Alhamdulillah. Nah disitulah saya mulai tahu, oh ternyata begini caranya. Polanya segala macam. Mulai dari situ, mulai coba lagi nulis. Sampai kemudian audisi Kompas TV itu waktu di Surabaya gitulah. Oh di Surabaya ini ya? Di Surabaya. Oh. Di Surabaya. Oke. Bro, ini sebelum kita jauh ke sana, pengen flashback dulu sebenarnya. Lahirnya di Kupang. Di Kupang. Tapi rambut nggak di Kupang nih. Waduh. Saya keras merasa kayak baca captionnya Teguh Wisnu beneran. Captionnya lucu-lucu banget. Sampai ada di Abang tahu nggak kalau di Twitter itu ada yang sampai bikin threadnya. Iya, ngumpulin.
Jadi dia tuh ngumpulin. Oh iya. Oke. Ngumpulin punya siapa? Ngumpulin caption-captionnya Bang Teguh gitu, dikumpulin. Oh, gitu. Dikumpulin. Tapi gue gak dapat royalti situ ya. Dibikin jadi thread sama dia gitu. Jadi keinget thread yang lain nih tapi. By the way, jadi kan lahir di Kupang. Terus berarti tahun 88 ya? 88 lahirnya di Kupang. Berapa bersaudara? 5 bersaudara dari anak keberapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga, tengah-tengah dong nih ya? Iya. Laki-laki semua pada perempuannya? 3 awal laki-laki, 2 belakangan perempuan. Oke. Jadi saya laki-laki yang bungsu. Oh laki-laki yang bungsu. Iya. Biasanya agak ditindas tuh biasanya, enggak sih? Enggak juga ya? Iya, tapi tidak juga karena saya tinggal sendiri. Saya pisah sendiri. Loh kok bisa? Kenapa? Jadi saya tidak tahu lah kisahnya, pokoknya intinya anak pada waktu itu sudah 4 lah. Bapak sama mama tuh masih di Kupang. Anak sudah 4. Kemudian sebentar, anak sudah 4. Tadi kan anak ketiga. Ya. Oh udah berempat. Iya kan berlima. Ya, berlima. Oh, saya jadi bingung sih Bang. Saya kan jadi Fajar Setboy. Padahal matematika loh ini. Jadi aneh gitu. Iya maksudnya anak sudah 4. Anak sudah 4. Yang 5 belum lahir. Oh 5 belum lahir, oke. Anak sudah 4. Pada waktu itu bapak dan mama itu dapat pindah tugas ke Kabupaten Flores Timur, Larantuka. Oke. Pindah. Lalu kemudian saya masih umur 11 bulan. Keluarga itu pindah. Tapi sayanya itu tetap tinggal di Kupang, dibesarkan sama kakek dan nenek. Jadi itulah kenapa saya terpisah sendiri dengan saudara-saudara saya yang lain. Atas dasar apa? Pernah nanya nggak sama bapak sama ibu? Kok aku ditinggal sendiri sama kakek nenek? Kayaknya atas dasar kakek dan nenek pengen punya cucu yang tinggal sama mereka. Terus yang kedua juga mungkin untuk membantu bapak dan mama, karena bapak dan mama tuh dua-duanya kerja. Oh. Anaknya masih kecil-kecil. Oke. Jadi kayaknya satu dititipin deh gitu. Tapi deket juga ya, 11 bulan sama baru 11 bulan kan waktu itu kan? Iya. Ya, terus lahir lagi yang keempat. Iya, jadi saya dengan yang anak keempat itu beda 11 bulan kalau nggak salah. Karena pada waktu itu katanya Mama Dukun. Jadi kami itu 4 ini lahirnya di Mama Dukun, tidak di rumah sakit. Mama Dukun maksudnya ini kan dukun beranak. Dukun beranak. Iya, kami panggil bukan dukun ya. Dukun maksudnya tuh. Iya, sebutannya dukun beranak iya, sih. kalau dibilang dukun, kalau di kampung dibilang dukun beranak. Iya. Tapi itu kayak apa sih namanya itu? Ibu-ibu biasa, bukan dukun-dukun yang. Bukan dukun yang dupa-dupa, bukan. Cuman sebutannya itu dukun beranak. Kami sebutnya Mama Dukun. Nah, kami berempat itu lahir semuanya di Mama Dukun. Oke. Nah, dengar ceritanya itu katanya kan bapak dan mama saya itu pengen sekali punya anak perempuan. Tapi sudah 3 kali cowok semua. Yeah. Lalu kata Mama Dukunnya itu, kalau mau dapat anak perempuan, jangan tunggu lagi. Habis ini lahir langsung dibikin lagi gitu. Akhirnya dapatlah anak. Saya tidak tahu itu benar apa tidak. Tapi jatuhnya dapatlah anak perempuan. Ya itu. Jadi, makanya buru-buru. Iya buru-buru. Langsung. Makanya kami jaraknya cuma 11 bulan itu. Oh Masya Allah. Terpisah nih sama kakak-kakak dan 2 adik ya gitu ya. Iya, adik yang satu belum lahir ini. Dia belum ada. Tapi waktu di sana. Akhirnya lahir. Waktu di sana, tapi di Flores Timur dia lahir. Dan dia yang jaraknya jauh sendiri. Oh jauh berapa tahun? Kalau saya kan 88, adik saya 89. Nah yang bungsu tuh 95. 95 apa 96? 6 tahun, beda 6 tahun. Lumayan, 6 tahun. Iya. Jadi dia sendiri yang beda. Kalau kakak pertama, kakak kedua beda 2 tahun. Kakak kedua dengan saya beda 2 tahun. Iya. Saya dengan adik saya beda 1 tahun. Ya setahun lah ya. Dia ini doang yang 6 tahun. Iya. Bareng-barengnya lagi itu kapan? Bareng-barengnya lagi? Enggak, tetap kayak gitu aja. Idul Fitri. Karena pulang kampung. Iya, kami itu belum pernah. Iya, saya juga baru sadar itu ya. Kami itu baru sadar sampai sekarang. Iya, kami itu belum pernah berkumpul di satu titik waktu yang lama dan bareng-bareng semua. Jadi cuma Idul Fitri aja ketemuannya. Idul Fitri aja. Perasaan sama ayah sama ibu gimana tuh kalau kangen? Oh tidak, kalau saya dengan orang tua pernah, tapi pada saat jadi saya SD sampai di SD juga di Kupang sama kakek dan nenek. SMP pindah saya diambil sama orang tua ya, sama bapak dan mama diambil untuk tinggal di Larantuka. Oke. SMP di Larantuka. Tapi ketika saya SMP di situ, kakak saya berdua itu sudah pesantren di Jombang.
Oh, udah pesantren. Iya, jadi kami itu tidak pernah satu titik waktu yang berlima ini hidup di rumah yang sama gitu. Oh, oke. Selalu berpisah. Kakak yang satu, yang kedua masuk pesantren. Masuk pesantren. Itu sudah. keputusan siapa masuk pesantren? Orang tua? Orang tua. Jadi memang kalau secara background orang tua memang dari nama aja ya, dari Abdurrahim aja itu kan salah satu nama terbaik nih. Iya. Memang orang tua secara didikan agama ke anak-anak gimana nih? Ke Abdur, ke kakak adik. Keras ya? Keras banget. Oh ya? Keras banget. Masih gaya-gaya dulu. Iya, keras banget. Saya tuh keras dulu gimana sih? Mas coba cerita. Saya tuh sering sekali sholat maghrib dalam posisi susah sekali duduk di antara dua sujud. Karena udah dipukul. Karena betis saya ini udah merah-merah biru-biru semua nih. Aduh. Oh, gara-gara main bola kesorean gitu. Udah azan masih main. Udah azan masih main. Wah, itu. Padahal kalau di kampung itu jam pulang itu azan maghrib memang. Iya. Cuman tapi masih main. Kadang-kadang masih seri nih, Pak. Masih seri nih. Masih seri ya. Nanggung nih ya. Nanggung. Mau adu penalti. Adu penalti atau enggak? Iya. Pokoknya sampai selesai. Terus. Iya. Ya enggak. Peluitnya belum bunyi, betis kita udah bunyi pakai selang-selang itu. Selang lah, ikat pinggang lah pokoknya itu. Tapi selama pokoknya ngajinya dikerjain, sholatnya dikerjain sih orang tua mana-mana aja. Memang keras sekali masih didikan itu ya Pak. Ajaran ngaji gini kan besar sama kakek kan SD sampai SD gitu ya, SD selesai. Itu di kakek sama nenek juga diajarin agama juga cukup kuat. Iya, diajarin. Okay. Yang standar, maksudnya ngaji, ya ke musola atau masjid gitu ya. Bergaul sama anak lingkungan masjid gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih Abdur memang di salah satu stand up bukan salah satu, mungkin nggak tahu ya, mungkin satu-satunya stand up komedi yang ketika ngomongin tentang agama tuh kayaknya dalam banget gitu loh. Maka kadang-kadang kita mikir gitu, kok bisa ya dia ngomongin begitu detail dan dalam. Terus kan pernah waktu itu kan ngaji, murojaah ya kalau nggak salah, dari surat apa waktu itu ya? Jadi saya tuh pada waktu itu bertekad untuk gimana ya saya bisa minimal 28 sampai 30 deh. Emang pengen ngafal gitu maksudnya? Iya, ngafal 28 sampai 30 deh karena kata teman-teman bagian tersulit tuh 28-29 tuh. Biasanya kalau itu bisa dihafal, insya Allah Al-Quran tuh bisa dihafal gitu. Katanya. Tapi saya hafal 29 sampai sekarang belum beres. Belum beres. Memang susah sekali. Memang karena kecenderungan bunyi ayatnya mirip-mirip. Iya betul. Ini jadi kadang-kadang kita lagi ini loh kok jadi ke situ gitu. Jadi agak mirip-mirip memang. Baik kakek, nenek atau bapak sama mama itu memang ngajarin agama dari dulu memang dari basic tuh udah diajarin, dari kecil memang udah diajarin. Iya, diajarin gitu. Bang, diajarin. Pesan-pesan apa aja yang Abdur inget banget dari orang tua tuh? Maksudnya kalau dulu kan jangan tinggal sholat ya nak ya. Ada nggak hal yang memang berkesan banget gitu buat lo Dur? Menurut saya yang paling berkesan yang sampai sekarang akhirnya saya terus lakukan itu adalah bagaimana kakek saya mengajarkan untuk setiap Jumat sebelum azan kita sudah di masjid. Oh, biar dapat pahala lebih. Iya. Oke. Sebelum Jumat berarti hari Kamis sudah di situ. Wow. Muhammadiyah juga nggak Jumatan hari Kamis sih. Nggak tiba-tiba sehari lebih cepat ya. Yang sering sekali, jadi saya tuh dari kecil kan diajak sama kakek untuk ke masjid apa segala macam. Saya tuh kadang-kadang bingung hari Jumat itu. Dulu Bang Wisnu kalau masih ingat zaman ya saya kelas 1 94 ya, 94 sampai 2000 lah. Hari Jumat itu ada film India. Dia mulai jam 10 gitu. Kalau jam 10-nya kami di sini jam 9 mungkin. RCTI. Nah, kadang itu mendekati azan itu lagi seru-serunya itu. Govinda lagi bunuh-bunuh Tuan Takur lah, apalah gitu, lagi joget-joget apa itu. Nah, tapi itu selalu saja saya tidak pernah tahu. Jadi saya selalu tahu film itu dari awal sampai tengah, tapi nggak pernah tahu tengah sampai akhir kayak apa. Karena tengah sampai akhir itu pasti kami pulang sholat Jumat sudah habis. Sudah ini udah selesai. Udah buletin siang tuh di RCTI dulu. Nah, jadi akhirnya kemudian saya selalu itu, jadi selalu dipaksa untuk ayo berangkat. Jadi kakek saya kalau berangkat saya harus berangkat juga, tidak boleh ditunda. Nah kemudian akhirnya jadi kebiasaan yang akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Saya kalau Jumatan? Kalau
sudah azan tuh hati sudah tidak tenang. Oh. Jadi saya tetap menjalani Jumatan tapi hati saya kayak ngerasa kayak kalau udah azan ya? Iya. Harusnya sebelum azan harusnya saya sudah sampai dari tadi harusnya. Jadi biasanya kalau sama kakek dulu saf pertama? Iya. Selalu saf pertama Selalu saf pertama. Sekarang kalau misalkan belum azan masih bisa tuh saf pertama. Oh masih bisa ya? Masih bisa. Karena bisa lompat-lompatin orang. Iya kadang-kadang saya kalau ngelihat pokoknya ada kosong di kita aja langsung paling depan. Paksa masuk ke depan gitu-gitu. Ya, itu dari kakek ya? Itu dari kakek. Karena dari kebiasaan. Salah satunya adalah, wah ini pahala kakek. Kakek rahimullah. Udah meninggal? Iya sudah meninggal. Semoga Allah terima semua amal-amalan. Tapi ini salah satu, kalau kita bilang pahala jariah salah satunya ini. Ya. Jadi satu bagaimana membiasakan anak ataupun cucu gitu ya, yang akhirnya terbiasa jadi teringat terus dan akhirnya dilakukan, itu pahala kan ngalir ke kakek terus tuh ya. Betul. Ilmu yang bermanfaat kan. Ilmu yang bermanfaat benar. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat sama pembangunan itu. Sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Jadi Masya Allah ya. Iya. Bahkan hal-hal yang kecil yang menurut kita apa sih suruh awal-awal banget kayak gini. Gak taunya ada suatu hal yang akhirnya kakek dapat manfaat juga dari situ ya. Iya, ketanam sampai sekarang akhirnya. Masya Allah. Oke, kalau ayah apa yang paling itu? Apakah yang betis biru-biru? Oh, kalau bapak itu cara dia mengajari saya ngaji. Oh, oke. Jadi saya waktu SMP itu waktu SD saya bisa mengaji tapi nggak pakai irama. Iya, saya tidak paham. Saya tidak terlalu paham kayak mengaji saya udah bagus apa belum ya. Begitu SMP itu ketemu lagi dengan guru ngaji yang ternyata makrojal huruf saya berantakan. Oke, iya. Tajwid juga? Iya, tajwid juga diajari ulang. Nah kemudian satu hal yang diajari bapak saya yang sampai sekarang saya lakukan itu adalah bagaimana dia tuh mengajarkan untuk membaca Al-Quran biar enak itu. Dua bola mata ini dibagi gitu. Gimana tuh maksudnya dua bola? Iya, jadi misalkan kita lagi baca huruf ini, itu mata kanan aja, mata kirinya itu sudah lihat huruf selanjutnya, sehingga kita bisa cepat dibacanya, nggak terputus-putus. Iya, kadang-kadang ada, kita mau panjangkan 2 rakaat tapi ternyata di depannya tasjid tuh. Iya. Jadi nggak bisa gitu. Nah itu kalau mata kiri dan mata kanan kita itu saling berbagi. Itu kita tahu, nggak usah dipanjangin, langsung ditasjidkan gitu-gitu. Salah satunya itu gitu. Salah satu itu sampai sekarang yang setiap kali saya baca Al-Quran itu yang saya ingat. Maksudnya bagaimana saya membagi. Bapak mengajarin itu ya. Kalau misal irama, karena waktu saya dengar Abdur ngaji juga oke tuh secara kalau irama saya lihat-lihat di YouTube Bang. Oh memang karena mencoba untuk seperti itu ya? Iya, saya dengar di YouTube. Jadi kan Abdur juga ngomong kan, saya memang mencoba untuk seperti si korinya. Ya, kayak saya suka. Jadi saya tuh suka beda-beda gitu Bang. Jadi kayak misalkan ada satu surah apa gitu ya. Saya suka cara bacanya ini. Safik Bahanan misalkan. Iya. Kok Salim Bahanan? Safik Bahanan mah teman saya sendiri. Sorry, ada teman saya namanya Safik Bahanan. Sorry, Safik Bahanan ada teman saya namanya Safik Bahanan. Apa Safik Basalama? Ustaz. Enggak ada namanya. Ini teman saya yang begitu. Misalkan surat apa gitu, saya suka Salim Bahanan. Salim Bahanan. Misalkan kayak yang saya suka sekali ada surat Al-Fat, itu saya suka banget iramanya Ibrahim El-Haq. Oh. Itu saya suka sekali. Ibrahim El-Haq sekarang di Madinah dia? Iya. Khusus surat Al-Fat, dia. Saya suka banget cara dia membacanya. Tapi dia kan ngajinya, maksudnya lumayan nggak terlalu yang berkelok-kelok. Iya, Ibrahim. tapi enak, ya, pas ya. Saya tidak tahu cara-cara baca bahasa saya ini. Juga nggak tahu sih. Tapi saya kalau dengar Al-Fat versinya Ibrahim El-Haq, saya suka sekali. Al-Fat dari ayat berapa ke berapa? Semuanya dia. Semuanya? Itu. Semuanya dia itu suka. Saya suka. Abdur hafal semuanya. Kalau Al-Fat, Bang, saya selalu udah ada petunjuk tuh dikit. Sebentar, saya lupa. Contekan ya. Kok enggak sambil pegang aja, sambil pegang. Saya lupa. Ya. Sambil pegang kita. Ini kalau Al-Fat surat ke berapa? Surat ke 49 apa 47? 49 itu Muhammad kalau nggak salah. 47 Muhammad. 48. 48 ya? 48. Tapi nanti kalau Ibrahim El-Haq enggak dia malah Masya Allah dia malah senang karena apa? Karena dapat pahala juga. Iya kan? Iya. Nadanya saya suka sekali. Coba nadanya gimana? Kurang lebih begini ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Nah, kurang lebih begitu tuh. Enak si banget. Ibrahim El-Haq bagus banget. Nanti kita potong yang ini, maksudnya untuk kita kirim ke beliau. Iya. Ya, saya suka. Nah, itu surat Al-Fat. Iya. Kalau kayak surat Al-Mulk, siapa? kalau Al-Mulk saya suka, tapi saya tidak bisa tirukan. Saya bisa. Siapa yang suka siapa? Oh, sorry, jangan Al-Mulk, Al-Haqqah. Al-Haqqah. Sorry. Bukan. Bukan. Kok Al-Haq? Al-Qalam. Al-Qalam, ya. Al-Qalam itu saya suka sekali. Siapa? Gimana iramanya? Sabar ya. Saya tidak tahu irama. Iya, Al-Qalam kan habis Al-Qalam. Betul. Oh, Surat yang dari Lombok. yang Lombok ya beliau? Lampung apa? Lampung. Sorry, Jambi Jambi ya. TV. Itu tinggi suaranya. Ah, Iya kan? ini Jambi TV, Ustadz Abdul Qadir. Ah, ini. Coba nanti teman, iya betul. Ustadz ini sering nangis. Iya. Iya, kalau lagi tapi nangis. Al-Qalam ya. Yang Al-Qalam. nun. Iya. Wal qalami wa ma yasturun. Itu tuh. Coba gimana yang Nah, Ustadz Abdul Qadir saya tidak bisa. Tapi nggak apa-apa, tidak bisa ngikutin. versinya Abdur aja, versi Abdur. Saya tidak bisa ngikutin. Karena kadang saya ingat, kadang aduh udah lari nih dari nadanya beliau. Kalau yang paling nempel berarti Al-Fatnya ini. Iya, Al-Fatnya Ibrahim El-Haq. Kalau yang lain apa yang benar-benar nempel? Oh, ini Salim Bahanan. Salim Bahanan susah sekali. Susah ya? Susah sekali. Terlalu ini. Dia tuh kepanjangan napas saya nggak sanggup. Iya, kalau saya baca tuh kan dia nahawan atau apa gitu. Iya. Tapi dia panjang sekali. Kalau Ibrahim El-Haq tuh masih di tengah-tengah tuh. Iya, Jadi iya, napas saya masih bisa ngikutin. Oke. Kalau Salim panjang sekali. Oh, saya suka ini, Misari Rashid. Misal Rashid. Misari Rashid Al-Afasi. Iya. Oh iya, itu Nah, juga enak bang. Itu saya kan suka. itu kan memang yang Abdur yang coba untuk mengikuti kan? Iya, yang iya. waktu di YouTube. Iya, Bener kan? saya suka. Di Instagram ya? kalau nggak salah. Iya betul. Jadi kadang tuh di surat ini nada saya beda, di surat ini nada saya beda karena saya mengikuti Oke. Qori yang saya dengar. Yang paling gitu. sama biasa juz 30 biasanya. Iya. Apa yang juz 30 yang paling mirip sama beliau? Oh, saya tuh suka beliau tuh, kalau saya khusus suka beliau tuh di Al-Mulknya. Juz 29 malah. Iya, yang di Al-Mulknya Coba saya suka. Al-Mulk dikit. Ah, itu dia. Ini emang favorit banyak orang-orang sih, Masya Allah. Menemani tidur biasanya. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من futur. Gitu. Suka sekali saya. Tapi memang Misari Al-Rashid. Beberapa orang Al-Fasi. memang bisa hafal itu karena selalu dengar dan dengan nadanya beliau. Betul. Iya kan? Nah, Ya, misalnya An-Naba. iya. Nadanya kan kayak gitu terus Iya. benar-benar kalau yang lain kan beberapa ada, maksudnya semua Masya Allah ya. Semuanya Iya, Masya Allah. betul, Cuma betul. kadang-kadang beliau tuh menempatkan tempo nadanya sehingga orang gampang terngiang, oh ini ayatnya abis ini gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah ya. Itu semangat untuk menghafal itu dari kapan, Dur? Saya tuh karena entah ceramahnya
Ustadz Adi Hidayat apa Ustadz Khalid Basalamah gitu ya, saya lupa dah. Pokoknya saya pernah dengar ceramah yang kalau seorang anak tuh dia bisa hafal Quran, kemudian nanti orang tuanya itu di surga dikasih mahkota gitu, mahkota dari emas karena anaknya bisa hafal Quran. Jadi dari situ kayak saya mikir kayak daripada saya berharap anak saya bisa hafal Quran, kenapa nggak saya aja gitu? Biar kasih hadiah buat orang tua. Iya, toh bisa 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah kan? Membawa. Apa 10 gitu, 10 ke atas apa 10 ke bawah, apa 7 ke atas 7 ke bawah gitu bisa dibawa gitu. Jadi saya mikir kalau kayak, hafal Quran. Iya, kayaknya bisa deh, kayaknya ya. Maksudnya yakin dulu ya. Bisa yakin aja dulu. Dan ada niat udah dapat pahala. Iya, yakin aja dulu. Coba gitu. Nah, itu pelan-pelan tapi memang susah sekali. Landasan untuk menghafal Quran karena berarti ingin memberikan hadiah kepada orang tua. Iya. Lalu bisa mengajak keluarga kita lah ya, baik yang di atas maupun di bawah untuk ke surga bersama-sama gitu. Kan insya Allah maksudnya atas izin Allah mendapatkan syafaat, atas izin Allah tentunya untuk membawa keluarga gitu ya. Iya. Kalau lihat itu berarti Abdur nih sayang banget sama bapak sama mama ya? Iya sayang banget loh Bang. Lebih dekat sama bapak apa mama? Kalau secara dekat dibilang dulu kecil sampai sekarang sih mama cuman ketika sudah dewasa lah, mulai dari kuliah dekat juga sama bapak. Karena dulu tuh lebih tidak dekat ke bapak tuh lebih karena sibuk ya. Selain beliau sibuk kan masih terngiang memori bagaimana dipukul dan segala macam. Jadi agak takut lah. Oke. Agak takut kalau sama bapak tuh mau bercanda atau salah ngomong ntar kena marah gitu. Kalau bapak mukul bukan hanya karena sholat, ngaji. Sebenarnya karena itu doang. Tapi ya yang lain enggak kan? Gitu iya, kan? cuman kadang-kadang kan terngiang-ngiang kan kayak, aduh bisa diajak bercanda nggak ya gitu, kayak gitu. Lebih ke mama. Tapi kalau sekarang sih sudah akrab juga sama bapak. Oh, masya Allah. Sudah dekat. Mulai dari pokoknya bapak tuh sudah tidak mulai pukul tuh pokoknya SMA lah. Oh, SMA sudah tidak pukul lagi. Sudah tidak pukul lagi. Karena udah sholat sendiri. Iya, kadang kalau sholat atau ngaji kalau tidak dikerjakan ya urusan kalian gitu. Udah ngomong kayak gitu ya? Iya. Oh, oke. Yang penting kalian sudah tahu, sudah dewasa, sudah bisa ini, sudah masing-masing lah dosanya gitu. Jadi bapak cuma mengingatkan aja, tapi tidak marah, tidak pukul lagi gitu. Marah mungkin, tapi tidak pukul lagi. Sampai kemudian kuliah tuh ya sudah akrab sekali dengan bapak gitu. Akrabnya tuh dalam hal apa? Maksudnya akrab tuh dalam hal bercanda juga saya sudah berani. Oh, oke. Diskusi. Oke. Ngobrol hal yang serius, ngobrol masalah kuliah. Bahkan kadang menjadi tempat curhat saya waktu kuliah gitu. Kalau misalkan saya ada kesulitan atau apa gitu yang kalau ngomong. Oh, malah banyak ngobrol sama ayah soal itu. Iya. Kadang ada porsi yang kalau porsinya itu lebih ke kos-kosan dan sebagainya, itu ngomongnya ke mama tuh. Oh, okay. Tapi kalau porsinya akademik dan segala macam, ngomongnya ke ayah saya biasanya. Oh, ngomong ke bapak gitu. Abdur kan udah nikah. Iya. Anak berapa? 1. Anak 1. Cowok, cewek? Cowok. Namanya siapa? Himada Harihamka Arsyad. Artinya Himada? Himada tuh sebenarnya nama Nabi Muhammad SAW, tapi dari bahasa Ibrani. Oh gitu. Himada, saya ambil nama itu dari bukunya Tosarogeka yang 4 tetralogi ya tentang Nabi Muhammad SAW itu. Nah di situ ceritanya bagaimana ada salah seorang tokoh di situ yang mencari keberadaan Nabi terakhir, tapi di kitabnya dia namanya itu Himada. Tapi kalau diarabkan jadinya Ahmad dan Muhammad itu. Iya. Oke. Himada. Pembentuk hurufnya juga sama, huruf pembentuknya H, Mim dan Dal juga gitu. Oke. Himada. Nah, saya tuh pengen banget punya anak, saya kasih nama Muhammad. Tapi kemudian saya lihat ada Himada juga nih alternatifnya nih, karena kalau biar agak beda dikit. Iya, kalau Muhammad di pengalaman saya di kelas itu banyak banget itu, nanti dia absennya udah nomor keberapa terus Muhammad banyak sekali. Jadi saya ambil Himada deh, ambil huruf H gitu. Oke. Sekarang berapa umurnya? 5 tahun. Ada nggak pendidikan orang tua yang diterapkan kepada anak atau memang punya pola didikan sendiri kalian Abdur sama istri? Hal-hal yang diajarkan seperti kayak, karena saya kecil sama kakek dan nenek ya. Jadi apa yang kakek dan nenek ajarkan itu sedikit banyak saya ajarkan ke anak saya gitu caranya gitu. Seperti contoh?
Contoh hal-hal kecil kayak bagaimana membiasakan dia menggunakan tangan kanan gitu. Oh, untuk hal-hal yang baik ya? Iya. Makan, salam, apa memberikan segala sesuatu macam. gitu ya? Oke. Kadang dia kan suka makan yang dia sambil pegang Ya. gitu. Nah, kadang saya bilang, nak pegangnya pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kanan gitu. Jadi dia bisa ambil gini baru makan gini. Oh, gitu. oke. Kadang dia pegang di tangan kanan, karena dia pakai tangan kanan, jadi dia pegangnya pakai tangan kanan, makan gini. Bukan maksud gitu, yang masuk ke mulut dari kanan gitu. Kemudian saya ajak ke masjid. Oh, oke. Jadi kalau membiasakan ya. Ya untuk sholat ya yang tidak rame. Ya, tidak rame itu kalau di masjid dekat saya itu duhur atau asar. Itu tidak rame tuh. Karena orang masih pada kerja. Iya, oke. Nah itu bisa saya ajak. Tapi sekali ada saya pernah ngajak dia Jumatan, wah ributnya minta ampun. Jadi dia komentarin khotibnya gitu. Jadi serius. Iya. Sedangkan kita nggak boleh ngomong kan? Iya betul. Jadi gimana dia ngomong aja dulu? Iya dia di samping saya nanya mulu. Kenapa itu khotib ngomong-ngomong sendiri? Kenapa gitu? Iya kan. Iya. Pandangan matanya mungkin ke makmum, ke jamaah. Iya. Tapi kan jamaah ada yang tunduk, ada yang ini. Jadi dia merasa kayaknya orang ini ngomong sendiri deh. Oh, gitu. Nggak ada teman ngobrolnya gitu. Jadi ini terjadi sama saya juga sebenarnya. Iya. Anak saya yang pertama Adam ketika khotib ngomong, tapi bukan dia tanya si khotib, cuman apa yang disampaikan. Oh jadi kalau ini ya Bi ya gitu kan. Saya kan gak boleh ngomong kan, saya diam aja kan. Iya. Tapi dia tanya, Abi, kok diam sih Bi? Ini maksudnya apa? Adam penasaran gitu kan. Iya. Diam aja, gimana cara jelasin? Gue ngomong gue batal gitu kan. Akhirnya setelah saya baru kasih tahu, nah gak boleh ngomong nak. Ya kasih tahu dong. Ya gimana kasih tahunya? Kasih tahu aja batal gitu. Ngomong. Emang begitu. Gini, Dur, gue tuh semakin semangat untuk mempelajari ilmu parenting semenjak waktu kehamilan anak pertama tuh. Oke. Jadi waktu Shiren hamil, terus waduh gue mau jadi bapak nih insya Allah bentar lagi nih. Wah nih modalnya apa ya? Agama, oke. Terus apa lagi nih? Karena kan semua itu kan butuh ilmu. Iya. Stand up comedy ada ilmunya. Ada ilmunya, iya betul kan? Bang. Dan ternyata selain ilmu, prakteknya hal yang cukup sulit untuk dieksekusi. Betul. Gitu kan? Betul. Tapi yang paling dasar itu kan ilmu gitu ya. Iya. Setelah taufik dari Allah ya. Iya. Nah, itu semakin semangat tuh untuk belajar gitu ya. Akhirnya untuk ingin mendidik anak. Terus belum lagi menyamakan frekuensi dengan istri. Betul. Istri kayak gini, kita kayak gini, berargumen gitu kan. Ya. Terus landasannya kan harus benar-benar ini landasan kita loh agama gitu kan. Ya. Nah Abdur gimana nih sama istri? Saya dan istri itu sempat di masa di mana kami membaca segala macam hal tentang parenting. Oke. Tapi kemudian ada di satu titik kami tutup buku tentang itu. Kami tidak membaca lagi. Oke. Kenapa tuh? Karena kami merasa yang saya rasakan pada waktu itu akun parenting tuh selain dia memberi tips, dia tuh ngejudge orang tua gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalkan contoh gimana? Contoh misalkan harus bikin jendela makan anak untuk anak yang susah makan misalkan. Bikin jendela makan anak antara ASI dan makan gitu lah. Tapi kan itu dia bikin artikel itu tidak semua anak bisa mengikuti begitu. Betul. Gitu. Tidak bisa semua anak begitu gitu. Nah, ketika istri saya itu pada waktu itu akhirnya ketika dia tidak bisa mengikuti itu, dia merasa menjadi orang tua yang gagal. Oh, oke. Iya, jadi seolah-olah kayak dijudge sama sama artikel ini seolah-olah kalau kita tidak bisa ikut itu, berarti kita bukan orang tua yang baik. Padahal kondisinya adalah berbeda. Setiap artikel itu kondisi anak berbeda-beda. Nah, disitulah kemudian saya bilang, udah deh, nggak usah baca-baca gitu lagi. Kepikiran. Iya, nggak apa-apa. Yang penting anak kita sehat, dia tidak sakit, dia aktif, pertumbuhannya normal apa segala macam. Kalau kurang berat badan dikit-dikit nggak masalah lah. Yang penting bapaknya sehat. Iya, yang penting sehat. Maksud saya jangan terlalu banyak lihat bayi-bayi yang gendut-gendut itu. Iya. Memang nggak terlalu sehat kalau misalnya terlalu gendut kan? Iya, bikin insecure memang. Maksudnya dan mungkin dia juga tahu karena saya itu tipe orang yang suka bayi-bayi gendut. Oh gitu. Iya, jadi mungkin terbebani juga di situ. Tapi saya merasa kayak nggak apa-apa. Anak kita tidak segendut bayi-bayi yang bulat-bulat itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi yang penting dia sehat dan segala macam. Jadi ada di satu titik akhirnya kami tidak membaca lagi akun-akun parenting, lebih kepada kalau ada apa-apa langsung ke dokter anak aja gitu. Ya itu kan soal kita bilang itu kan kalau di breakdown salah satunya soal kesehatan gitu. Ya.
Kalau misalnya untuk kehidupan anak, artinya kan kayak dasar landasan dasar agama anak waktu kecil gitu. Abdur berarti mengambil pola-pola dari kakek nenek dan bapak mama gitu berarti. Iya, dan bergantung pada nusa. Iya. Jadi apa-apa anak lihat itu ya. Iya, nusa aja pokoknya. Jadi dari dulu dari dia bisa ini lihatnya nusa. Masya Allah. Mas Adit nih, salah satu orang tua yang terpengaruh ya, terinfluence dengan nusa. Tapi memang Masya Allah ya, nusa ketika pertama hadir itu seperti waduh, gue dapat jawaban gitu loh. Artinya ini solusi untuk anak gue. Iya. Iya gak sih? Ketika anak mau nonton kartun, mau nonton yang lucu-lucu segala macam. Udah nonton apa ya? Ya udah nusa aja udah. Oh, Masya Allah. Udah nusa aja gitu. Jadi nonton nusa. Pada waktu itulah ya, sekitar mulai dia udah paham jalan cerita apa segala macam. Itu nusa. Kemudian kalau kan berubah-berubah ya hobi-hobinya dia ini. Sekarang dia suka monster-monster. Ada fasenya kok. Ada fasenya. Nikmatin. Lagi suka monster-monster. Tiba-tiba monster apa ditonton? Iya, tiba-tiba pokoknya saya pulang kerja atau lagi tidur, tiba-tiba dia tuh lompat gitu. Jadi monster dan dia apa lagi gitu? jadi monster gitu. Saya pikir kayak, ya Allah, nah ayah lagi tidur kok, kenapa dia ajak jadi monster sih? Gitu-gitu. Masya Allah ya. Sebenarnya ada yang hal penasaran pengen ditanyakan, cuma lupa tadi soal kehidupan dulu waktu di kampung. Iya. Itu Abdur kan sebenarnya daerah tersebut itu mayoritas agamanya apa, Dur? Mayoritasnya ada yang jadi kan dia pulau-pulau ya. NTT itu. Jadi ada yang Protestan, ada yang Katolik. Oke. Biasanya Islam tuh biasanya urutan 3-nya lah dari segi jumlah ya. Kalau Abdur waktu itu kayak di Kupang, kalau di Kupang itu mayoritasnya Protestan. Oh, Protestan. Kalau di Larantuka itu mayoritasnya Katolik. Oke. Ada yang menarik waktu itu Abdur pernah sampaikan satu hal bahwa saya nih hidup di sana yang minoritas. Tapi kami hidup damai. Iya, betul. Boleh ceritakan sedikit nggak, Dur? Maksudnya tuh gimana kehidupan di sana sehingga bahasanya tuh bisa menjadi contoh insya Allah untuk kita di sini juga. Udahlah, kita memang berbeda agama tapi kita harus damai betul. Itulah, jadi saya tuh menemukan kayak agama itu begitu jadi masalah menurut saya ketika di Jakarta ini. Karena saya mikir kenapa ya jadi di Jakarta orang begitu ini dengan sensitif banget gitu sensitif sekali. Sedangkan di tempat saya dulu itu mulai dari di Kupang maupun di Larantuka, isu agama itu tidak pernah jadi masalah gitu. Tidak pernah jadi masalah. Semua hidup dengan tahu porsinya masing-masing. Tahu porsinya masing-masing. Cuman pada waktu tahun 99 2000 aja kan yang ada provokator datang kemudian ada kerusuhan yang imbas dari kerusuhan Ambon. Tapi perdamaian itu cepat sekali. Jarak 2 minggu 3 minggu rekonsiliasinya sudah terjadi gitu di Kupang. Jadi sampai sekarang aman dan segala macam. Bahkan kayak teman-teman yang Protestan atau Katolik mereka kalau bikin pesta itu biasanya yang masak ibu-ibu majelis taklim. Oh, Masya Allah. Iya, karena mereka tahu ini undangan ini kalau di belakang dapurnya itu bukan ibu-ibu majelis taklim yang masak, nanti orang datang ragu-ragu mau makan. Oh, paham. Iya. Jadi biar yang Muslim tuh datang percaya. Datang juga. Iya, datang gitu juga dan mau makan tanpa ada rasa was-was. Dapurnya pasti ibu-ibu. Ibu majelis taklim. Ibu majelis taklim yang masak. Gitu, segitunya. Kadang mereka mau potong ayam mau apa bawa ke rumah kami gitu. Kami yang potong. Dipotong secara syariat maksudnya gitu ya. Iya, sehingga karena mereka tahu kalau ini tidak dipotong dengan caranya orang Islam, nanti orang Islam gak mau makan gitu. Masya Allah ya, sampai segitunya Sampai segitunya, makanya sampai potong ayam loh itu. Sampai potong ayam. Itu kan hal yang mungkin gak kepikiran sama orang-orang loh. Iya. Sampai potong ayam tuh. Jadi saya tuh kadang kalau bapak saya tidak ada, saya tuh yang jaga potong ayam tuh. Oh gitu? Iya, kadang 10 ayam, 11 ayam. Oh. Saya yang potong. Potong gitu. Itu. Kalau kambing saya belum bisa, tapi kalau kambing ada orang-orang tua lain yang potong. Tapi begitu kerjaannya, kami potong-potong. Pokoknya kalau ada pesta apa gitu-gitu. Nah, jadi toleransinya tuh sekuat itu. Sekuat itu ya, Masya Sekuat Allah. itu. Makanya saya tuh tidak pernah ada masalah dengan itu. Tiba-tiba datang ke Jakarta kayak, kenapa ini jadi begini, ini jadi begini. Maksudnya kayak. Apa pertama kali yang ngeliat kayak, kok kejadian jadi kayak gini, sensitif banget. Apa waktu itu yang membuat Abdur jadi bertanya-tanya, ini kenapa ya? Gitu. Sensitif tuh kayak misalnya gini, kayak tiba-tiba rame masalah
nggak boleh nanya agama orang. Oh. Itu tuh di Jakarta menjadi hal yang menyinggung orang gitu. Kayak misalnya kita baru kenalan, udah ngobrol 5 menit kayak, bro, ngomong-ngomong, lu agama apa ya? Itu bisa bikin tersinggung tuh di Jakarta. Di tempat kami nggak apa-apa itu, biasa aja. Mau nanya agama, kau apa? Oh, saya Katolik. Ya sudah gitu. Iya. Gak masalah. Bukan berarti kita menjauh juga. Iya. Cuman kan orang tanya-tanya begitu kan biasa ada keperluan. Misalkan kayak mungkin si tamunya atau orangnya mau menghidangkan makanan, pengen tahu agamanya apa. Oh, oke. Iya. Mau ngajak minum, tahu agamanya apa atau apa gitu. Ada hal-hal yang begitu. Kalau di Jakarta nanya agama jadi jadi tersinggung. Oke, budaya yang waktu di kampung ya, waktu pindah ke sini kan jadi sensitif nih. Iya. Pernah nggak jadi sedikit ada friksi yang maksudnya ada bukan gap, jadi ada orang yang tersinggung gara-gara perkataan Abdur misalnya gitu. Padahal menurut Abdur ini hal biasa aja gitu. Ada nggak kayak gitu? Saya lupa, tapi saya pernah itu yang nanya agama kemudian orang jadi tersinggung. Oh, nanya agama? Iya. Benar. Jadi itu sorry pertanyaan jangan tanya itu gitu malah gitu jawabnya. Iya. Saya pikir, maaf. Maaf. Maksudnya saya tuh nanya itu karena sebenarnya saya tuh mau tanya-tanya masalah ini di sekitar sini. Ada masjid. Ada masjid apa enggak ya? Kita, maksudnya kalau lu Islam juga kita bareng gitu. Oh, oke. Begitu saya tanya, langsung ini, sorry ya, nggak maksud. Maksudnya saya tidak maksud apa-apa gitu. Saya tidak punya maksud, saya tahu agamamu kemudian saya jelek-jelekan gitu, enggak ada. Sekedar cuman biar ini doang gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita bisa samakan, ya kita ini gitu-gitu sebenarnya. Kehidupan di sana kan sebenarnya kan ada bayangan dengan kehidupan di sini juga seperti ini. Ya. Kira-kira ada nggak solusi mungkin dari Abdur kayak harusnya tuh kayak gini aja nih, gitu. Harusnya, maksudnya kayak gitu. Ada nggak untuk toleransi umat beragama tuh terjalin gitu loh? Kan ini udah terjadi di sana. Iya. Gitu kan? Saya kurang tahu, tapi yang saya amati di Jakarta ini. Level ketersinggungan itu terjadi di sosmed malah. Oh iya. Karena kalau di kehidupan nyata ini ya biasa-biasa aja orang itu, baik-baik aja. Semua hal tuh terlaksana dengan gotong royong dan segala macam. Tapi di sosmed aja tuh yang orang kebelah banget tuh manusia-manusia ini. Kayak nggak bisa bersatu di sosmed itu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi bahkan ketersinggungan. Jangankan sosmed lah, grup WhatsApp aja bisa gitu. Iya nggak sih? Iya. Kita ketik aja tuh intonasi mungkin bisa berbeda dengan yang baca gitu kan. Bahkan ketersinggungan itu kadang di kehidupan nyatanya tidak masalah, tapi dipotret kemudian dimasukkan ke sosmed. Jadi tersinggungnya di situ gitu. Padahal di kehidupan nyatanya nggak masalah gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Memang dunia yang berbeda sih sebenarnya ya. Iya. Antara digital sama kehidupan nyata itu memang beda gitu. Iya. Jadi makanya saya itu ketika menemukan, maksudnya ketika orang ngobrol masalah Jakarta atau apa gitu, saya masih percaya sih dengan kerukunan umat beragama di Jakarta, karena yang chaos itu cuma di sosmed. Iya. Aslinya mah rukun-rukun banget gitu. Iya, bisa bareng gitu loh. Iya kan. Dur, ngomongin soal ini nih. Kita ngomongin soal agama, soal sosmed juga. Ini tanpa menyebutkan nama ya. Iya. Gue gak nyebutin nama. Tapi maksudnya ada beberapa stand up comedy yang bercandanya bercanda agama. Tapi benar-benar menyinggung gitu loh. Iya. Pertama, pengen tahu responnya Abdur seperti apa. Itu pertama. Iya. Terus kedua, setelah respon itu apa yang Abdur lakukan? Bahkan ada di beberapa tempat yang bukan beberapa tempat, di beberapa waktu yang kadang materi itu belum muncul. Oke. Saya sudah tahu. Oh. Kemudian sudah bicara juga. Ini begini, ini begini, sudah memberikan pandangan apa segala macam. Tapi biasanya mental. Tetap ke bawah. Iya. Tetap ke bawah kemudian. Jadi tapi memang sudah kasih tahu gitu ya. Iya, jadi sebenarnya dari sebelum viral, karena materi-materi itu tuh biasanya kalau karena pada waktu itu apalagi dengan beberapa teman yang dulu masih sering bertemu, itu sebelum materi itu muncul di panggung atau di sosmed itu kan kami bicara itu, materi-materi itu.
Nah, jadi di tingkat-tingkat itu tuh sudah kedeteksi gitu. Dan sudah dibicarakan, kayaknya jangan deh yang gini-gini. Ini itu begini-begini. Saya kasih pandangannya saya, tapi kemudian tetap saya tidak punya hak untuk melarang ya. Jadi saya hanya bisa memberitahu, kemudian tapi tetap dibawa, ya sudah dibawa. Tapi ya risiko masing-masing sudah gitu. Intinya dari pemahaman yang ada saya sudah kasih tahu nih begini. Dan itu banyak Bang, banyak banget. Banyak kayak gitu. Jadi memang awalnya itu dari bercanda di internal, ya kan? Atau memang bukan bercanda internal, lebih ke dia punya materi itu atau dia punya disampaikan gitu. Iya, kadang dia ngobrol, kadang ada yang memang sengaja untuk pengen tahu respon saya seperti apa gitu. Dur, ada materi begini nih, gimana ya? Dia ngomongin, saya mikir kayaknya enggak, enggak, ya terlalu deh, maksudnya keterlaluan nih, gitu ya. Agak susah gitu. Tapi karena memang kebebasan orang ya untuk ini ya kemudian bergantung pada kembali lagi pada tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi itu yang selalu saya diajarkan, kemudian saya kasih tahu juga ke teman-teman bahwa silakan bicara apapun, tapi kemudian harus siap resikonya gitu. Ya, tanggung jawab masing-masing. Iya, kalau ada yang marah atau apa yang ini, jangan kemudian menuduh orang lain gampang tersinggung. Harus sadar diri bahwa memang dari awal materinya ini memang potensi menyinggung gitu. Oke. Ketika ada terjadi nih, ada nggak dia bilang lagi sama Abdur, bro ternyata kayak gini-gini loh? Enggak. Udah nanggung sendiri. Udah ini. Cuman ya gitu, kadang-kadang malah menyalahkan kepada orangnya kenapa gampang tersinggung. Lah kan dari awal memang materinya itu memang potensi menyinggung. Iya. Dan Abdur pernah nggak bahasanya membahas itu juga tapi dari posisi sudut pandang netizen misalnya gitu? Iya, saya tidak pernah yang balas-balasan komen begitu. Saya biasanya itu langsung WhatsApp orangnya. Langsung WhatsApp orangnya. Ya, panjang lebar ada di beberapa momen begitu yang kemudian saya merasa kayak susah, emang jalannya beda-beda emang. Ya sudahlah gitu. Dur, oke, terakhir. Ini sebenarnya banyak pengen diobrolin sama Abdur sebenarnya karena menarik, apalagi sebentar lagi 2024 pengen tahu pandangan Abdur. Iya. Tapi kayak panjang lebar tuh kayaknya. Panjang tuh. Nah, Dur, katanya kedepannya ada project nih, jalan tour stand up ke 12 kota, betul? Iya, betul. Tour spesial saya yang ketiga. Jadi sebenarnya nyambung ke 2024 itu. Jadi dia menyambut tahun politik 2024. Kemudian saya bikin tour 12 kota, judulnya Black Camping. Black Camping. Black Camping sebenarnya plesetan dari Black Campaign. Iya. Kalau Black Campaign terlalu provokatif untuk masa-masa lagi kampanye 2024 ya. 12 kota start dari 21 Oktober di Makassar, kemudian berturut-turut Surabaya, pokoknya ada 12 kota lah, kemudian sampai ke Jakarta di tanggal 13 Januari 2024. Ending Jakarta ya? Iya. Full bicara tentang politik Bang. Jadi kalau yang tadi saya bilang, kami kalau bikin spesial ada 1 jam, 1,5 jam. Nah itu 1 jam, 1,5 jam saya stand up, full bahas politik. Full ngomongin politik Indonesia gitulah. Itu pengennya saya kayak, ayolah kita sambut tahun politik atau nanti Februari nyoblos dengan ketawa-ketawa aja gitu. Gak usah lagi gontok-gontokan segala macam. Pengen dong sampein pesan di situ sedikit. Maksudnya gini, ini kan nggak mungkin kita bahas 1 jam juga gitu loh. Maksud artinya gini, pesan yang di Black Camping itu apa? Maksudnya mudah-mudahan dari sini kita dapat pembelajaran lah. Artinya ayo kita nyoblos, jangan membuat karena kita beda pilihan membuat kita saling berjauhan gitu. Iya. Apa pesannya dari Black Camping itu? Pesan saya maksudnya dari Black Camping itu, saya pengen kayak, ayo teman-teman mari kita pilih-pilih lagi, karena setiap orang itu gampang banget dia ngeluarin atau dia mendapatkan Black Campaign. Yang mana Black Campaign itu gampang banget kita patahkan dengan kita banyak baca sebenarnya. Nah maksud saya dengan begitu artinya kita tidak perlu emosi pada hal yang tidak ada dan tidak perlu marah-marah atau mendukung, marah-marah maupun mendukung pada sesuatu yang memang tidak ada gitu. Jadi mari sama-sama biar kita bisa saling menghargai satu sama lain, karena toh kalau tujuan dari semuanya itu untuk Indonesia yang lebih baik, kenapa kita harus berantem gitu.
Tapi ini penting sih sebenarnya dari teman-teman stand up comedy gitu ya. Artinya ini penting. Mungkin kan nanti dari jalur teman-teman mungkin dunia sinetron, dunia film nanti dengan caranya masing-masing gitu kan. Ataupun sutradara iklan bikin campaign yang atau video iklan yang memang menyejukkan gitu kan. Nah, ini kan dengan gaya kalian gitu kan. Siapa aja di situ? Ada opening act dari teman-teman yang lain. 10 menit, 15 menit gitu biasanya. Tiap kota beda-beda. Lalu kemudian nanti ditutup dengan saya stand up 1 sampai 1,5 jam. Masya Allah. Gitu kurang lebih. 1 jam 1,5 jam tuh ya? Dilatih Bang, ditulis apa segala macam gitu. Dihafal. Kadang ada contekan di sound monitor. Tapi kadang begitu kita lagi stand up, lightingnya kan beda tuh, nggak kebaca lagi Bang, udah kayak tulisannya nggak kebaca lagi di sound monitor, dan panggungnya juga kadang-kadang agak kegedean, jadi kita nggak bisa dengan sound monitor agak jauh gitu. Itu acara off air berarti? Off air Bang. Orang mau pesan itu gimana caranya? Beli tiketnya bisa di abdurarsyad.com. abdurarsyad.com. Ada website sendiri nih? Iya, kami bikin website sendiri yang sebenarnya itu nge-link nanti ke loket sih. Cuman gak apa-apa untuk mengenalkan aja. Ada abdurarsyad.com, di situ kemudian dibeli bisa mulai dari tanggal 25 Juli 2023. Belum berarti ya? Iya. Oke. Dari ada nomor WhatsApp kah yang bisa dihubungi? Karena beberapa orang nggak mau masuk ke website tuh biasanya. Di ini doang, di IG Bang. IG saya IG di bio-nya? Iya, di IG saya di Abdurarsyad @Abdurarsyad atau di IG-nya Comika Event sebagai promotornya @Comika Event gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin melihat Bro Abdur ya untuk stand up comedy 1 jam sampai 1,5 jam ngomongin politik. Dan ini penting menurut saya karena tadi pesan yang disampaikan adalah tujuannya adalah bagaimana bahasa kita ketika masuk 2024 kita ya tadi kan ketawa ke TV, tapi artinya dalam arti saya menangkapnya biar kita jalan ini ya jalan seperti biasa aja, tenang aja gitu loh. Ini satu fase yang memang kita harus lewati gitu loh. Iya, betul. Sama aja kayak nanti akhirnya kita ada yang menikah, nanti ada yang meninggal. Itu fase yang memang harus kita lewati. Dan fase politik adalah salah satu fase yang harus kita lewati juga gitu loh. Jadi jangan dibawa tegang gitu loh. Karena saya itu selalu percaya bahwa sebaik apapun calon yang kita dukung ya. Sebaik apapun calon yang kita dukung, mau kita tuh suka sekali atau apapun, tapi siapapun yang jadi presiden itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Betul. Pertama, itu takdir Allah. Tidak mungkin tidak. Karena kalau Allah bilang dia jadi presiden, dia jadi presiden. Jadi kalau memang itu takdir Allah, kenapa kita harus takut yang kita dukung tidak jadi presiden gitu. Betul. Santai saja, yang penting kita berusaha. Ya, ikhtiar semaksimal mungkin ya. Ketika yang jadi presiden bukan yang kita dukung, ya tidak apa-apa tuh. Takdirnya. Itu memang Allah yang kasih izin kok gitu. Masya Allah, ini penting nih. Gitu, biar kita tetap bisa bersatu lagi gitu. Oke, amin ya Rob. Dan ini mungkin buat teman-teman penggiat yang lainnya juga ya. Maksudnya di dunia apapun kayaknya kita bisa mencontoh apa yang Abdur lakukan. Artinya siapapun itu, mungkin teman-teman dari teman-teman podcast, teman-teman YouTubers ataupun yang lainnya, kita mungkin dengan cara kita apa yang kita bisa buat untuk membuat tahun politik 2024 itu menjadi aman, tenang, menyenangkan gitu ya. Karena penting kayaknya gak enak banget. Itu sama keluarga tuh kadang-kadang bisa panas-panasan loh. Grup tuh jadi gak enak, grup WhatsApp. Sensitif banget kita posting sesuatu atau kita mau ngomong disalahartikan tiba-tiba. Aduh, itu memang gak enak banget sih. Kadang itu sebenarnya yang sulit kita. Saya juga merasakan yang sulit adalah anggota keluarga yang memposting sesuatu yang kita sudah tahu dari sosmed kalau itu hoax gitu. Tapi beliaunya baru tahu, baru dapat gitu. Terus diposting, jadi kita kayak aduh kita mau bilang hoax tapi gak enak. Apalagi lebih tua gitu kan. Iya gitu-gitu sih. Aduh iya itu emang itu sulit tuh. Karena mungkin kita kalau main Twitter atau Instagram mungkin lebih cepat kan ketimbang beliau yang dari Facebook atau dari mana gitu. Dur, ada lagi gak yang mau disampaikan? Karena sebenarnya banyak yang pengen diomongin, cuman kayaknya kita harus closing nih. Sudah Bang, sudah cukup semua. ya. Sudah semua. Jadi teman-teman jangan lupa nih 12 kota ya. 12 kota mulai dari 21 Oktober 25 Juli. Penjualan tiketnya mulai 25 Juli 2023. Kemudian keterangan kota-kota dan segala macamnya bisa lihat di IG saya @Abdurarsyad atau IG-nya Comika Event. Oke. Gitu. Dur, thank you banget ya. Sama-sama Bang. Insya Allah mudah-mudahan dapat pembelajaran. Bukan hanya teman-teman yang nonton tapi pastinya gue juga. Amin. Belajar dari Abdur. Saya juga. Makasih sekali lagi. Kita pamit ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.